ada pertanyaan dari Pak Yopi, misalnya pelaku sejarah G30 SPKI, PS pengamat sejarah G30 SPKI, apakah mungkin membalikkan fakta sejarah ini berkaitan dengan konspirasi? Menurut pandangan saya, besar kemungkinan untuk para sejarawan atau pengamat sejarah melakukan konspirasi. Gimana? Karena para pengamat itu kan tidak berhadapan langsung dengan sejarah G30 SPKI atau tidak berada di sana, di mana pengamat itu hanya mendapatkan gambaran dari peninggalan atau dari cerita atau dari pandangan-pandangan lain. Kemungkinan akan terjadi konspirasi atau pembalikan fakta. Mungkin ada tambahan dari Mbak Sulis? Oke. Kalau dari Wikipedia tadi ngomongin soal konspirasi itu teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi atau dari satu atau serangkaian peristiwa, pada umumnya peristiwa politik, sosial, atau sejarah. Nah, suatu rahasia seringkali memperdaya direncanakan diam-diam oleh sekelompok rahasia orang atau organisasi yang sangat berkuasa atau berpengaruh. Kalau kita merujuk pada kasus G30 SPKI, saya rasa itu bagian dari konspirasi karena yang pertama saya rasa peristiwa G30 SPKI itu dilatar belakangi oleh peristiwa politik. Jadi ada peristiwa politik di belakangnya hingga terjadinya pembantaian banyak orang pada waktu itu, bahkan 7 jenderal itu. Nah, tergantung kalau mau dilihat bagaimana betul apakah tidak motifnya, kita lihat sekarang ternyata film G30 SPKI menurut saya kurang tahu waktu itu ada orang yang bicara di TV yang acaranya Rossi, dia bilang bahwa film itu ditarik karena ada banyak kepalsuan sejarah di dalam film G30 SPKI buatan Orde Baru. Itu ada banyak kepalsuan sejarah. Nah, kita sampai sekarang pun masih mengawang-awang. Jadi sejarah mana yang benar? Antara sejarah yang disampaikan oleh Orde Baru atau sejarah yang dituliskan oleh para pengamat. Nah, itu masih mengawang karena negara juga belum menuntaskan atau bahkan mencari garis lurus dari kasus-kasus tersebut. Jadi saya rasa itu adalah bagian dari konspirasi. Mungkin itu. Saya juga ingin ikut komentar. Enggak, soalnya kayak gini ya, tentang yang G30 SPK ini kebetulan di kemarin itu yang pas 30 September itu kan lagi rame ya. Nah, saya juga itu kebetulan di channel YouTube itu kan banyak yang video-video itu kan yang memunculkan kembali. Nah, kebetulan saya itu di Facebook itu berteman sama Pak Aris Prasetya, salah seorang guru sejarah di SMA 22 Surabaya ya, kalau nggak salah. Beliau itu kan salah satu pengurus IGI dan kebetulan aktif. Nah, saya tertarik nih dengan tulisan beliau. Kan selama ini kan kita selalu melihat di tayangan-tayangan yang ada di televisi itu kan mengatakan bahwa bisa saja tayangan-tayangan dari film G30 SPK itu adalah konspirasi, bahkan pembohongan publik ya kan. Nah, ternyata sempat sih saya juga, waktu kecil mungkin saya percaya, sampai saya SMA mungkin saya percaya, tapi semakin kesini dengan banyaknya komentar-komentar dari pengamat sejarah, dari ini itu ya terpengaruh juga sih. Nah, nanti pas kebetulan kemarin beliau itu buat tulisan seperti ini ya. Ini saya hanya membacakan tulisan beliau ya, tapi mungkin ini juga saya masuk akal sih sebenarnya dari tulisan beliau. PKI memang memberontak, jangan memutarbalikkan sejarah, karena ya entahlah apakah itu isu atau memang kenyataan bahwa sekarang ini kan kemarin terjadi pembangkitan lagi, kebangkitan dari PKI itu kan mulai bangkit ya, itu kan isu-isu yang kemarin, entah itu dipolitisasi atau seperti apa entahlah. Nah, tapi memang semakin kita mengatakan bahwa tidak, tapi bukti-bukti di lapangan juga semakin menunjukkan bahwa iya. Nah, sehingga terjadilah
sering kali kita dibingungkan oleh sejarah, benar nggak ini kejadian G30 SPKI atau hanya sebuah settingan atau hanya sebuah konspirasi. Beliau menulis seperti ini, PKI memang memberontak, jangan memutarbalikkan sejarah. Nah, waktu di acara AKI yang Apa Kabar Indonesia Pagi di TV One itu, ternyata sosok yang Dr. Amoroso Katamsi yang jadi pemeran Soeharto waktu itu ternyata hadir di acara itu, dan beliau itu sempat bicara, menceritakan kejadian itu. Ternyata beliau pada waktu itu waktu menjadi aktor sebagai Pak Harto itu kan syutingnya itu tahun 81 ya, beliau itu berumur 43 tahun. Pada saat itu lalu ditanya nih, umur berapa saat peristiwa G30 SPKI terjadi gitu kan. Nah, beliau menjawab spontan, umur saya waktu itu 27 tahun. Otomatis kejadiannya itu kan pada saat beliau umur 27 tahun, dan ketika beliau memerankan film itu, beliau itu sudah berusia 43 tahun. Otomatis secara akal logika di umur 27 tahun itu kan udah matang ya usianya ya, dan beliau pasti menyaksikan secara langsung. Nah gitu, beliau menjawab apa yang diingat seputar kejadian 30 September. Beliau menjelaskan bahwa dia ingat betul saat itu di pagi hari tanggal 1 Oktober 1965 sekitar jam 7 pagi, RRI menyiarkan pidato Letkol Untung yang mengklaim bahwa ada gerakan 30S serta pembentukan Dewan Revolusi. Intinya bahwa kejadian itu real, benar adanya. Secara Pak Amoroso ini waktu itu beliau kuliah jurusan kedokteran. Di zaman itu, seseorang yang jurusan kedokteran itu kan luar biasa sekali ya kecerdasannya. Beda kalau kayak sekarang kan, ini zaman-zaman dulu loh. Sekolah kita masuk ke sekolah-sekolah umum aja itu susahnya kayak untuk pribumi itu kan agak susah, bagaimana dengan yang ini. Nah, ini kan ibaratnya kita berpikir nih, kesaksian dari seorang Amoroso Katamsi yang saat itu sudah berusia 27 tahun, pemuda yang berpendidikan baik, cerdas, waktu zaman dulu itu kan, seorang aktivis mahasiswa saat itu semestinya lebih layak dipercaya ketimbang kesaksian seseorang yang kala itu masih bocah, usia 6 tahun yang cuma tahu bahwa bapaknya itu tidak merokok. Tanyalah apa yang disiarkan RRI, pasti dia tidak tahu. Anak kecil mana mudeng siaran. Artinya begini kan, kadang ada juga nih kesaksian dari beberapa oknum yang mengatakan bahwa itu rekayasa, ini itu. Ya kalau saya sih mungkin beda aliran dari Mas Kolodion ya, kalau saya mengatakan bahwa besar kemungkinan kejadian itu real, nyata. Entahlah apakah itu dilatar belakangnya oleh unsur politik atau segala macam, tapi saya percaya bahwa kejadian itu ada. Karena memang kesaksian dari beberapa yang pelaku sejarahnya memang ada anak-anak dari korban, pejabat-pejabat juga kan waktu dipertemukan di acara ILC juga kan mengatakan bahwa mereka menyaksikan secara langsung. Ya, tapi itu sih dari sudut pandang saya ya, entahlah kalau dari sudut pandang yang lain. Sedikit kalau Bapak tadi mengatakan bahwa itu, apa tadi itu pertanyaannya? Apakah mungkin membalikan fakta sejarah ini terkait konspirasi? Mungkin yang memutarbalikan sejarah itu adalah pengamat-pengamat politik yang saat ini ya. Kalau yang dulu menurut saya sih sejarah itu real, itu bisa dibuktikan. Maksudnya dari kalau mau dibuktikan secara ilmu pengetahuan agak, ya namanya juga ini sejarah. Bukti-buktinya ya berdasarkan saksi-saksi mata dan yang ada kan sama dengan peninggalan-peninggalan artefak. Jadi mungkin kalau konspirasi untuk memutarbalikan fakta sejarah mungkin yang dilakukan oleh generasi yang sekarang. Itu kalau menurut saya. Izin menambahkan. Nah, tadi kan saya baru baca nih bahwasanya epistemologi ini itu membedah sebuah ilmu pengetahuan. Nah, terus jika ada suatu konspirasi yang muncul ke permukaan seperti sejarah G30 SPKI ini, setelah ada konspirasi itu muncul, yang saya baca di sini peran epistemologi itu berperan di sini. Jadi epistemologi ini itu membongkar kedok dan menertibkan yang namanya konspirasi itu. Apakah itu bisa diterima atau tidak ya? Kalau yang saya baca, katanya epistemologi itu membedah sebuah ilmu pengetahuan. Berarti kalau ada konspirasi muncul, epistemologi ini berperan untuk membongkar kedok atau menertibkan konspirasi tersebut. Berarti memang terindikasi akan ada konspirasi ya Mbak ya, maksudnya seperti itu. Ya bisa saja sih mungkin ini jadi mencurigakan, tapi silahkan mungkin kalau saya dibuktikan sampai sejauh mana, baik itu dari secara epistemologi atau seperti apa, mungkin kita hanya menyaksikan saja nanti hasilnya seperti apa ya ujung-ujungnya. Kalau kita kan hanya sebagai publik, tapi penting juga sih pembelajaran ini mengikuti perkembangan sejarah. Ya kalau saya sih penting untuk dibedah, mungkin dari Mbak Minta tadi ya, bahwa memang keilmuan epistemologi ini memang
bagusnya mungkin membedah ini ya, karena mungkin terindikasi ada konspirasi, entah itu benar atau tidak, mungkin kita tinggal menunggu ujungnya saja dari tim epistemologi mungkin nanti, atau dari segi epistemologi nanti mungkin bisa membedahnya. Saya setuju dengan Mbak Mita. Saya boleh menanggapi sedikit? Silakan Pak Claudion. Oke, terima kasih. Terkait, kita tadi kan membahas soal konspirasi, jadi apakah itu konspirasi atau tidak, mungkin kita menemukan satu garis tengah bahwa itu adalah bagian dari konspirasi juga. Ada konspirasi di dalamnya. Nah, tapi setelah dari penjelasan Bu Endang tadi, dia terus berlanjut mengarah pada kebenaran sejarah, ya kan? Jadi titiknya tadi adalah konspirasi, tapi dilanjut menuju pada kebenaran sejarah dengan menjelaskan satu titik sudut pandang dari pelaku sejarah yang tadi dikatakan yang 27 tahun siapa? Dia yang memerankan sebagai Soeharto. Nah, terus Mbak Endang mengatakan bahwa kemungkinan besar yang melakukan konspirasi adalah pengamat. Saya juga kurang sepakat ini Mbak, bahwa pengamat itu dikatakan dia melakukan perubahan sejarah atau kebohongan sejarah di dalamnya. Tapi yang paling pertama adalah saya tekankan bahwa sejarah ini adalah bagian dari syarat akan kepentingan politik. Itu yang pertama. Nah, dan yang kedua, kalau yang umur 26 tahun tadi yang memerankan sebagai Soeharto adalah kita tidak tahu bagaimana sikap politik dia terhadap dalam situasi hari itu, dalam situasi saat itu. Nah, kalau baiknya, kalau kita mau menekankan sejarah ini benar atau tidak, lebih baik kita membaca dari dua sudut pandang. Artinya dari sudut pandang pelaku tadi, dan juga atau dari sudut pandang pelaku sejarah, dan juga dari sudut pandang pengamat. Jadi mungkin kita lebih berimbang dalam mengambil informasi, karena saya yakin bahwa tidak mungkin orang atau pengamat itu memberikan suatu informasi atau argumentasi yang justru memecah belah bangsa ini. Artinya kalaupun yang dilakukan atau argumentasi atau ide yang disampaikan itu adalah salah, maka harus ada tindakan dari negara. Makanya saya katakan tadi bahwa sampai saat ini kita belum benar-benar mengetahui nih bagaimana sebenarnya keaslian sejarah, karena negara juga belum benar-benar mencari tahu atau menjelaskan sebagaimana sebenarnya sejarah itu pada waktu itu, karena ada pandangan politik, ada pandangan yang berbeda dari sejarah-sejarah yang disampaikan. Mungkin itu Mbak. Begitu. Jadi kalau kita geser soal kebenaran sejarah, nah, mungkin kita nanti dulu, jangan langsung menyimpulkan, ya kan? Tapi kalau berada pada titik konspirasi, bicara soal konspirasi, saya yakin bahwa itu juga bagian dari konspirasi politik. Mungkin itu, Mbak Endang. Peace Mas Dion ya, peace. Mungkin saya sedikit menyetujui apa yang dikatakan Mbak Orbit tadi ya. Mungkin bukan aliran lebih tepatnya, tapi bagaimana orang mendalami epistemologi, bagaimana proses terjadinya pengetahuan. Misalkan tadi saya ambil contoh G30 SKT PKI ya, apakah memungkinkan terjadi konspirasi? Kalau ditanya seperti itu, wah sangat mungkin ya, sangat mungkin orang yang bahkan orang epistemolog itu dia kan yang mencari kebenaran Pak. Tetapi ingat bahwa yang epistemolog itu juga adalah insan individu yang terkait dengan sosial, dan sosial berhubungan dengan politik, keagamaan dan segala macam. Ada unsur-unsur kekuasaan, unsur-unsur kepuasan, ya. Sehingga mungkin dirinya sendiri itu membelokkan sejarah. Mungkin terjadi. Sehingga sejarah itu mungkin orang-orang yang mendalami ilmu sejarah itu pasti akan tahu bagaimana membuat sebuah validity atau reliability terkait kebenaran sejarah. Ada metodenya
tertentu. Kalau di kita pasti ya cross check antara pelaku 1, pelaku 2, pelaku 3 sampai ditemukan bukti-bukti maupun saksi-saksi. Nah, sangat mungkin Ibu Bapak bahwa konspirasi itu terjadi dalam konteks ini loh ya, orang epistemolog tadi ya, untuk memutarbalikkan sejarah. Tidak hanya kasus yang saya sebutkan ya, bisa dengan yang lain. Ya. Kemudian ada pertanyaan tadi, diskusi yang hangat tadi terkait yang membelokkan sejarah. Ya, saya sedikit ada beberapa kasus yang setuju dengan Claudion, tapi ada yang tidak setuju. Seperti Bu Endang, ada juga yang saya setuju, ada yang tidak setuju. Kayak misalkan pelaku sejarah, apakah dia memungkinkan tidak tahu sejarahnya itu sendiri? Tadi pertanyaan yang ada saya sampaikan. Mungkin saja, Pak, Bu, ya. Ketika kita sekarang ini adalah pelaku sejarah, tapi yang ada di atas sana, bagaimana mengkonspirasi sejarah itu atau mengkonspirasi kemerdekaannya itu kan kita tidak terlibat di sana. Meskipun kita pahlawan kemerdekaan misalnya, atau pelaku sejarah, artinya yang hidup dalam masa periode sejarah itu. Meskipun kita melihat dengan mata dan merasakan, tetapi skenario itu kita nggak buat. Itu ya Bu Endang ya, dan teman-teman, skenario itu kita tidak buat. Mungkin bisa saja terjadi alami. Alami itu artinya memang misalkan berada menjajah dan segala macam, itu tidak ada yang namanya skenario bahwa itu didalangi oleh orang Indonesia tertentu yang undang orang. Nah, mungkin saja dibuat, ya. Tapi kan kita nggak boleh mengklaim ini ya. Karena nggak boleh juga kita hanya berpendapat tanpa berbasiskan data. Makanya itu tadi hanya ini ya, sangat miris Bapak Ibu, sejarah itu dipolitisasi. Kita yakin bahwa sejarah itu punya ya tadi saya bilang pelaku-pelaku sejarah yang banyak sekali ya. Memang agak miris juga ketika sejarah-sejarah itu dipolitisasi karena berkaitan dengan kekuasaan dan kekuasaan. Nah, kita memang agak susah untuk membuktikan mana yang benar, mana yang enggak, seperti yang disampaikan teman-teman. Tapi yang paling tidak, ya, apa yang Anda yakini dan yang Anda yakini itu berdasar apa yang terjadi di lapangan, berdasarkan fakta-fakta, meskipun faktanya itu hanya mungkin sepertiga dari satu. Maksud saya, faktanya satu, kita hanya memiliki atau meyakini sepertiga dari itu, mungkin benar dalam perspektif dari sepertiga itu. Benar bahwa jenderal itu dibunuh, dimasukkan ke lubang buaya, itu kita yakini, itu misalkan sepertiga dari satu tadi. Kemudian kita meyakini bahwa PKI itu ada dan memang berpandangan begini, komunis dan segala macam, tambah lagi keyakinan itu menambah kita sepertiga lagi misalnya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya maksud. Nah, ini mohon maaf waktu juga ada habis, saya juga nggak mau menzalimi Ibu Bapak karena waktu